Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Jamiatul Mafiro dengan NIM 050203210058 dari Prodi HPI 2B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Hukum Pidana Islam. Untuk soal pertama, apakah hak asasi dalam pelaksanaan hukuman mati masih ada atau sudah dilanggar? Dalam konsep pelaksanaan hukum Islam, hak asasi manusia sendiri menjadi perdebatan antara pro dan kontra dalam pelaksanaan hukumannya. Menurut saya, hak asasi dalam pelaksanaan hukuman mati masih ada karena dalam pandangan hukum pidana Islam dianggap tidak bertentangan dengan HAM, dikarenakan suatu tindak kejahatannya sudah ada atau telah ditetapkan dalam nas, yaitu Al-Quran dan Hadis, sehingga apabila tidak dilakukan eksekusi hukuman mati, maka dianggap telah melanggar atau telah merampas hak manusia lainnya. Untuk soal kedua, apa perbedaan pokok antara jarimah had, kisos, dan ta'zir? Perbedaan pokok dari ketiga jarimah itu adalah jika hukuman had merupakan hak Allah sepenuhnya, bersifat wajib dan harus dilaksanakan, sehingga pengampunan tidak memiliki pengaruh apapun bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman had, baik itu diberikan oleh ahli waris korban maupun penguasa. Untuk jarimah kisos, merupakan hak individu atau hak manusia. Para fuqaha juga sudah sepakat diperbolehkan adanya pengampunan terhadap kisos, dan pengampunan dari kisos dapat diberikan dengan cuma-cuma oleh ahli waris korban atau dapat diganti dengan diat. Sedangkan untuk jarimah ta'zir yang merupakan hak individu atau hak manusia, di mana hak pengampunan yang sempurna pada pelaku tindak pidana dimiliki oleh penguasa atau hakim yang dapat memberikan ampunan dan hukumannya baik sebagian maupun keseluruhannya. Untuk soal terakhir yaitu apa perbedaan zina muhsan dan khadzaf muhsan. Zina muhsan adalah zina yang pelakunya adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Sedangkan khadzaf muhsan adalah menuduh orang lain berbuat zina, baik tuduhan itu melalui pernyataan yang jelas maupun menyatakan anak seseorang bukan keturunan ayah atau ibunya, dan pelakunya merupakan seorang pria atau wanita yang sudah pernah terikat hubungan pernikahan yang sah secara syariat Islam. Demikian dari jawaban yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.